Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, hukmu qatiranil khabari bi an ma'ahara wa khlaulaqa wa awshaka. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai af'alul muqarabati. Kemudian beliau memasuki pembahasan mengenai hukmu qatiranil khabari bi an. Hukum bersambungnya khobar dengan an. Kita sudah membahas bahwa secara umum khobar bagi af'alul muqarabah itu berupa jumlah fi'liyah yang fi'ilnya fi'il mudhari'. Dan pada beberapa keadaan itu bisa bersambung dengan an atau juga tidak. Maka di sini juga dibahas hukum yang sama, namun ma'ahara wa khlaulaqa wa ausyaka. Akan tetapi yang dibahas adalah hukum bersambungnya khobar dengan an untuk haro, ikhlaulaqa, dan ausyaka. Kemudian beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-166 dan bait yang ke-167. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa ka'asa hara walakin ju'ila. Dan hara itu seperti asa. Kita mengetahui asa itu termasuk af'alur roja, maka hara juga demikian. Demikian juga amalannya itu serupa. Walakin ju'ila, akan tetapi untuk hara itu dijadikan khobaruha hatman bi'an muttasila. Untuk haro, itu khobarnya, itu wajib bersambung dengan an. Kalau untuk asa kemarin, kondisi khobar bersambung dengan an itu kan mayoritas. Tetapi kalau di sini, wajib menurut bait ini. Kemudian, wa alzamu khlaulaqa'an mithla haro, dan orang Arab itu mewajibkan ikhlaulaqa, itu khobarnya bersambung dengan an, seperti haro. Kemudian wa ba'da ausyakan tifa'an nazuro. Dan setelah ausyaka, atau dengan kata lain khobar bagi ausyaka, itu kondisi di mana khobarnya kosong dari an, ya, atau hilang an dengan khobarnya, itu nazuro, itu jarang. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan kedua bait ini, maksudnya, inna hara mithlu asa fit dalalati 'alar raja'i. Sesungguhnya hara itu semisal atau serupa dengan asa dalam penunjukan maknanya kepada roja, harapan. Contohnya bagaimana? Nahwu harol ghaibu an ya'uda. Harol ghaibu an ya'uda. Ya, semoga orang yang absen atau tidak hadir tersebut itu kembali. Maka maknanya sama. Haro dengan asa itu maknanya roja, harapan. Tetapi apa bedanya? Walakin yajibu fi khobariha an yakuna muttasilan bi an. Akan tetapi bedanya, khusus untuk khobar bagi haro, itu khobarnya wajib bersambung dengan an. Ya, wajib di sini. Kemudian wa mithluha fil wujubi ikhlaulaqa. Dan yang serupa dengan kewajiban ini, maksudnya khobarnya wajib bersambung dengan an, itu adalah ikhlaulaqa. Ini juga sama dengan haro, itu juga wajib khobarnya bersambung dengan an.
Dan ikhlaulaqa ini juga sama, dia itu bermakna roja, bermakna harapan. Nahwu contohnya, ikhlaulaqal mujahidu fi sabilillahi an yantasira. Ya, ikhlaulaqal mujahidu fi sabilillahi an yantasira. Semoga orang yang berjihad di jalan Allah itu menang. Ya, maka di sini sama, kita melihat khobarnya itu adalah an yantasira. Wajib bersambung dengan an. Demikian juga yang tadi an ya'uda, itu juga wajib bersambung dengan an. Wahiya lirroja'i kama madha. Dan ikhlaulaqa ini juga sama, maknanya adalah makna roja, sebagaimana yang telah berlalu. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala, wa alzamu khlaulaqa an mithla hara, ya wa alzamu khlaulaqa an mithla hara. Dan mereka, yaitu orang-orang Arab, itu mewajibkan ikhlaulaqa, itu khobarnya bersambung dengan an, sebagaimana hara. Ai, maksudnya, alzamal arabu khobarokhlaulaqa anil masdariyata mithla hara. Ya. Artinya orang Arab itu mewajibkan khobar bagi ikhlaulaqa itu bersambung dengan an masdariyah. Ini serupa dengan hara. Thumma dzakara ausyaka. Ya, kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu menyebutkan ausyaka. Ausyaka ini merupakan salah satu af'alul muqarabati. Wa annahu yakthuru qtiranu khabariha bi'an. Bahwa untuk ausyaka ini, itu mayoritas keadaannya, itu khobarnya bersambung dengan an. Wa yaqillut tajarrudu. Dan sangat jarang khobarnya itu kosong dari an, ya tidak bersambung dengan an. Fa minal yaqtirani qaulus syairi. Maka contoh bahwa khobar dari ausyaka itu bersambung dengan an, itu adalah ucapan penyair. Di mana penyair tersebut mengatakan, walau su'ilan nasu turaba la ausyaku idza qila hatu an yamallu wa yamna'u. Apabila manusia itu diminta debu, apabila manusia itu diminta debu, maka ketika diucapkan, ya berilah saya, maka mereka hampir merasa bosan dan mencegah atau tidak mau memberi. Ya, ini syair yang membandingkan sifat manusia ketika diminta dengan sifat Allah yang maha luas pemberiannya. Maka manusia itu ketika diminta debu sekalipun, ya jika ada orang yang mengatakan, ya berikanlah kepada saya, ya mereka itu hampir-hampir merasa bosan dan ya tidak mau memberi. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika makhluk itu memohon kepada Allah, itu tidak pernah bosan memberi dan senantiasa memberi. Maka di sini kita melihat syahidnya adalah, di sini ada la ausyaku. Ya, la ausyaku. Maka la ausyaku itu ada ausyaka di situ. Ya, ausyaka, kemudian isim ausyakanya adalah wawu. Kemudian mana khobarnya? Kita lihat ada yamallu. Ya, yamallu. Nah, yamallu di sini bersambung dengan an. Maka ini adalah yang menjadi syahid bahwa orang Arab terdahulu itu juga menyambung, ya, atau orang Arab itu menyambung khobar ausyaka dengan an. Kemudian wa minat tajarrudi, contoh untuk yang tajarrud, yang khobarnya itu tidak bersambung dengan an, ya kosong dari an, yaitu qauluhu, ucapan seorang penyair, yushiku man farra min maniyatihi
fi ba'di ghirratihi yuwafiquha. Ya yushiku, hampir seseorang yang lari dari kematian, kematiannya ya. Jadi hampir-hampir seseorang yang lari dari kematiannya fi ba'di ghirratihi, ya di sebagian waktu dia lalai, itu dia justru menjumpai kematiannya. Ya, atau kematian menimpanya. Kita lihat catatan kaki untuk syair ini. Al-maniyatu, yang dimaksud dengan al-maniyatu, al-mautu, yaitu kematian. Ghirratihi, dan maksud dari ghirratihi itu adalah jam'u ghirratin. Itu adalah jamak dari ghirrah. Bikasril ghaini, dengan mengkasrohkan huruf ghain. Wahiyal ghaflatu, maksudnya adalah lalai, ya, dalam keadaan lalai. Yuwafiquha, maksud dari yuwafiquha adalah yusibuha wa yaqa'u 'alaiha, yaitu menimpanya dan terjadi kepadanya. Maka kita melihat di sini ada yushiku, ya, ausyaka yushiku. Yushiku itu mana isim yushikunya itu adalah man. Ya, isim yushikunya adalah man. Kemudian mana khobar yushikunya itu adalah yuwafiquha. Yuwafiquha. Maka di sini kita melihat yuwafiquha itu tidak bersambung dengan an. Ya, dia tajarrud. Maka ini menunjukkan bahwa ada penggunaan khobar bagi ausyaka itu tidak bersambung dengan an. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa ba'da ausyakan tifa'an nazura. Ya, wa ba'da ausyakan tifa'an nazura. Maksudnya adalah, ya, setelah ausyaka itu khobarnya itu tidak bersambung dengan an, itu jarang. Artinya apa? Seringnya adaannya. Mayoritas adaan. Kalau tidak adaan itu jarang. Wa yuqra'un tifa bil qasri. Ya, dan dibaca lafadz intifa itu dengan qasr, ya, dibaca makasur. Padahal kita mengetahui asalnya itu kan mamdud. Itu berasal dari intafa yantafi intifaan. Ya, intafa yantafi intifaan. Maka harusnya ada intifaun, ya, intifa ada hamzahnya. Tetapi dibaca qasr. Hamzah di akhirnya tidak dibaca. Karena apa? Ya karena darurat syair. Ya karena syair itu memerlukan rima atau harokat atau ketukan tertentu, ya sehingga ketika syair memerlukan itu maka terkadang yang mamdud bisa dibaca maqsur. Wal makna, dan makna dari penggalan syair ini itu adalah anna hadzfa'an ba'da ausyaka nazura. Bahwa dihapusnya an setelah ausyaka atau dihapusnya an di khobar ausyaka itu nazura. Nazura artinya ay qalla. Yaitu maksudnya itu sedikit. Fayakunu adamul intifai huwal kathiru. Maka jadilah tidak adanya penghapusan itulah yang paling banyak, yang lebih banyak. Artinya bersambung dengan an, ya, tidak adanya penghapusan berarti adanya an, itu yang banyak terjadi. Wal alifu fi ju'ila wa nazura lil itlaqi. Dan alif yang ada pada ju'ila dan nazura itu adalah alif itlaq. Ya, ini sudah berkali-kali dijelaskan di bagian awal. Kita bisa kembali melihat pada syarah muqaddimah dari Nazim. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala melanjutkan, hukmu qatiranil khabari bi'an ma'a karoba wa af'ali syuru'i. Nah, tadi yang dibahas adalah hukum bersambungnya dengan an, itu untuk haro, ikhlau, laqo, dan ausyaka. Maka di sini dibahas hukum bersambungnya khobar dengan an untuk karoba
dan fi'il-fi'il syuru'. Ya, af'alus syuru' yang bermakna mulai. Kemudian beliau hafizahullahu ta'ala mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-168 dan ke-169. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa mithlu kada fil asahhi karoba. Ya, wa mithlu kada fil asahhi karoba. Dan karoba itu menurut pendapat yang lebih sahih, itu serupa dengan kada. Maksudnya bagaimana kita mengetahui kada itu termasuk af'alul muqarabah. Dan karoba itu juga termasuk af'alul muqarabah. Dan sebelumnya juga sudah dibahas bahwa kada itu dalam mayoritas keadaannya, khobarnya itu kosong dari an. Ya, tidak ada an yang bersambung dengan khobarnya. Maka menurut pendapat yang lebih sahih, yang lebih kuat, itu karoba juga demikian. Ya, karoba juga khobarnya itu pada mayoritas keadaan, ya, atau banyak ditemui, itu kosong dari an. Kemudian watarku an ma'dhis syuru'i wajaba, ya watarku an ma'dhis syuru'i wajaba, dan meninggalkan an, ya artinya ya tajarrud. Meninggalkan an untuk khobarnya af'alus syuru' itu hukumnya wajib. Ya, maka di sini kita mendapat faedah bahwa untuk af'alus syuru' itu khobarnya wajib kosong dari an. Kemudian ka'an sya'asa iqu yahdu wa tafiq. Maka contohnya itu adalah an sya'asa iqu yahdu. Pengendara unta tersebut itu mulai yahdu. Ya, yahdu itu nanti ada maknanya, itu salah satu maknanya memberikan minum kepada unta, kemudian ya berdendang atau bersenandung untuk unta tersebut. Wa tafiq. Ya, tafiqa ini juga sama, dia af'alus syuru'. Kadza ja'altu wa akhadhtu wa 'aliq. Demikian juga ja'ala, kemudian akhadha dan 'aliqa itu juga adalah af'alus syuru'. Dan kita melihat pada contoh ansya'asa iqu yahdu, ya, pada fi'il yahdu itu tidak bersambung dengan an. Ya, karena itu tadi bahwa secara umum itu wajib kita meninggalkan an untuk khobar af'alus syuru'. Kemudian kita melihat ya penjelasan dari Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala untuk kedua bait ini. Maksudnya inna karoba mithlu kada. Bahwa karoba itu semisal dengan kada. Ya, dalam hal apa? Fayakunul kathiru fiha tajrida khobariha min anil masdariyati. Maka mayoritas keadaannya, itu khobarnya itu kosong dari an masdariyah. Ya, artinya khobarnya langsung fi'il mudhari' tanpa bersambung dengan an. Wa yaqillu qatiranuhu biha. Dan yang minoritas, yang jarang itu adalah khobarnya bersambung dengan an. Famin tajridihi qaulus syairi. Maka contoh dari khobar karoba yang kosong dari an, ya berarti ini kondisi yang mayoritas, itu adalah ucapan seorang penyair. Ya, seorang penyair mengatakan, karobal qalbu min jawahu yadhubu hina qalal wusyatu hindun ghadubu. Jadi penyair tersebut mengatakan, karobal qalbu min jawahu yadhubu hina qalal wusyatu hindun ghadubu. Ya, hampir saja hati hancur karena keadaan yang sedih. Ya, karena hampir saja hati karena keadaan yang sedih itu hancur. Khina qala, ketika qalal wusyatu, ya ketika para pengadu domba itu mengatakan hindun ghadubu.
bahwa Hindun adalah seorang yang pemarah. Kita lihat catatan kaki untuk syair ini. Al-Jawa, tadi ada min jawahu. Ya, Al-Jawa adalah syiddatu alamil firaqi. Ya, Al-Jawa adalah syiddatu alamil firaqi. Yaitu ya rasa sedih yang sangat karena perpisahan. Al-wusyatu, dan yang dimaksud dengan al-wusyatu jam'u washin, yaitu jamak bagi washin. Apa itu washin? Wa huwan nammamus sa'i lil ifsadi. Yaitu para pengadu domba yang berusaha untuk melakukan kerusakan. Kemudian ghadubun, ya ghadubun tadi di akhir ada ghadubu, itu adalah sifatun minal ghadabi. Yaitu sifat bagi kemarahan. Ya, menunjukkan sifat. Yastawi fihal mudzakkaru wal muannatsu. Dan lafadz ghadubun ini itu sama penggunaannya baik untuk mudzakkar maupun muannats. Ya, tidak perlu kalau muannats dijadikan ghadubatun, tidak perlu. Ya, baik mudzakkar muannats itu sama, ghadubu, ghadubun. Seperti apakah saburin? Ya, contohnya adalah saburun. Karena saburun itu sama, baik mudzakkar maupun muannats itu sama-sama bisa menggunakan saburun. Kita kembali ke atas. Maka di sini kita melihat karoba. Ya, karoba. Isim karobanya adalah al-qalbu. Nah, kemudian mana khobar karobanya? Yaitu yadzubu. Ya, fi'il mudhari' yadzubu. Oleh karena itu, di sini kita melihat ini tajarrud. Yadzubu tidak bersambung dengan an. Wa minali qatirani qaulus syairi. Dan contoh dari khobar karoba, ya khobar karoba yang bersambung dengan an, ya iqtiron, yang bersambung dengan an. Itu adalah ucapan seorang penyair. Ya, apa itu? Kita lihat. Nah, di sini saqa hadzawul ahlami sajlan 'ala dhama. Orang-orang yang berakal tersebut itu memberikan minum satu timba karena kehausan, wa qad karabat a'naquha an taqatta'a. Ya, dan sungguh hampir-hampir leher-leher tersebut itu putus. Ya, hampir-hampir ya, dan sungguh hampir leher-leher tersebut itu terputus. Kita lihat catatan kaki yang berkaitan dengan syair ini. Dzawul ahlami, yang dimaksud dengan dzawul ahlam dalam syair tadi, kan ada saqaha dzawul ahlami. Dzawul ahlami adalah ashabul uquli, yaitu orang-orang yang berakal. Wa yurwa, dan ada juga yang meriwayatkan syair ini, itu dzawul arhami. Ya, bukan dzawul ahlami, tapi dzawul arhami. Menurut riwayat yang lain, untuk syair ini. Kalau yang menggunakan dzawul arhami, wahumul aqaribu. Maka maksudnya adalah ya, kerabat. Sajlan, tadi ada saqaha dzawul ahlami sajlan. Ya, maksud dari sajlan apa? As-sajlu ad-dalwu. Maksud dari as-sajlu adalah ad-dalwu, timba. Madama fihi ma'un. Ya, selama timba tersebut itu ada airnya, itu bisa disebut sajlun. Wa jam'uhu sijalun, dan jamak dari sajlun adalah sijal. Kemudian fa in lam yakun fihi ma'un fa huwa dalwun la ghairu. Namun jika di dalam timba tersebut itu tidak ada airnya, maka dia disebut sebagai dalwun, ya, tidak bisa disebut yang lain. Kemudian wal gharbu wadzanubu mithlus sajli. Dan ada istilah yang lain untuk sajl, itu adalah al-gharbu dan adz-dzanubu. Artinya timba tapi ada airnya. Kalau tidak ada airnya tetap disebut dalwun. Wal baitu li Abi Zaidinil Aslami. Bait ini itu merupakan
buah karya atau yang diucapkan oleh Abu Zaid al-Aslami. Fi hijai Ibrahim binil Mughirati. Bait ini itu menyindir ya Ibrahim bin al-Mughirah. Siapa itu beliau? Walil Madinati. Beliau adalah gubernur Madinah. Min qabli Hisham bin Abdil Maliki. Beliau adalah gubernur Madinah sebelum Hisham bin Abdul Malik. Kapan itu? Itu haitsu madahahu. Ya, ketika Abu Zaid al-Aslami itu memuji beliau, yaitu Ibrahim bin al-Mughirah. Walam yu'tihi syai'an. Namun setelah dipuji, itu tidak memberikan sesuatu pun kepada Abu Zaid al-Aslami. Kemudian, wad-dhamiru fi qawlihi saqaha, dan dhamir-ha yang ada pada ucapan beliau saqaha, ya'udu ilal uruqi. Ya, itu kembalinya, itu kepada uruq. Ya, kembalinya kepada uruq. Al-madhkurati fi awalil qasidati, yang disebutkan di awal qasidah tersebut. Di mana beliau mengatakan madahtu uruqan linnada massatif thara. Ya, saya memuji, ya uruq ini maknanya banyak ya. Ya saya memuji tanah yang kering, ya tanah yang kering ya untuk embun yang menyerap tanah yang basah. Hadithan, ya baru saja hadithan falam tahmum bi an tatarok ro'a. Ya. Jadi madahtu uruqan linnada massatif thara hadithan falam tahmum bi an tatarok ro'a. Ya saya memuji ya, tanah yang kering untuk embun yang menyerap tanah basah. Ya baru saja maka dia tidak khawatir untuk dapat tumbuh. Nah, apa maksudnya? Maksud dari keseluruhan ini adalah wal makna, dan maknanya adalah annal ladzina madahtuhum, ya, bahwa orang-orang yang saya memuji mereka, ya, saya memuji orang-orang kemudian yang dimaksud hum adalah mereka, falam ahadza minhum bisyai'in. Kemudian saya tidak mendapatkan keuntungan apapun dari hal tersebut. Kanu fi syiddatin wa bu'sin. Maka mereka itu berada dalam ya kondisi yang sulit dan sengsara. Ya, perumpamaannya. Takadu a'naquhum tanqati'u minal hajati. Hampir-hampir leher-leher mereka itu terputus ya karena ada kebutuhan, keperluan. Ya, dalam kondisi menderita, kemudian karena perlu, kemudian dia itu lehernya sampai hampir putus. Kemudian fa'anqadhahum ashabul uquli. Ya, kemudian orang-orang yang berakal itu menyelamatkan mereka. Fasaqauhum sijalal karomi. Kemudian mereka memberi orang-orang berakal tersebut itu memberi minum kepada mereka, yaitu orang-orang yang dipuji tadi, dengan timba kedermawanan. Wa ajzalu lahumul ata'a. Ya, kemudian memberi orang-orang berakal tadi itu memberikan ya pemberian kepada orang-orang yang dipuji tadi. Yuridu annahum hadithu ahdin bi ni'matin. Ya, yang dimaksud bahwa sebetulnya orang-orang yang dipuji tadi itu baru saja mendapatkan kenikmatan. Ya, baru saja ditolong oleh orang-orang yang berakal tersebut. Lakinnahum, tetapi orang-orang yang dipuji tersebut, la yajuduna ma'a wujudil khairi. Ya, ma'a wujudil khairi, walaupun mereka itu mendapatkan perlakuan yang baik, la yajuduna. Ya, mereka tidak ya berbuat baik yang sebaliknya. Ya, kira-kira artinya seperti itu. Ya, tetapi yang paling penting bagi kita itu adalah syahidnya. Ya, syahid dari syair ini kita kembali ke atas itu adalah
Karobat a'naquha an taqatta'a. Ya, karobat a'naquha an taqatta'a. Ya, hampir-hampir leher-leher mereka itu terputus. Maka ada karobat. Ya, karobat. Kemudian isim karobatnya adalah a'naqu. Ya. Kemudian mana khobar karobatnya adalah taqatta'a, an taqatta'a. Nah, di sini bersambung dengan an khobarnya. Ya, maka ini adalah termasuk contoh dari iqtiron. Kemudian wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala di mana beliau mengatakan wa mithlu kada fil asahhi karoba. Dan karoba itu semisal dengan kada menurut pendapat yang lebih sahih, lebih kuat. Maksudnya inna karoba mithlu kada fi kathratit tajarrudi. Bahwa karoba itu semisal dengan kada, bahwa kebanyakan kondisinya itu tajarrud. Ya, fi kathratit tajarrudi. Bahwa kondisi kebanyakannya itu khobarnya kosong dari an. Ya, tidak bersambung dengan an. Alal as-sahhi, ini menurut pendapat yang lebih kuat. Ya, berarti ada pendapat yang lain. Kama annaha mathalaha fit dalalati 'alal muqarabati. Sebagaimana ya beliau sebagaimana atau maaf ya kama annaha mithluha fit dalalati 'alal muqarabati. Ini kedua ha ini kembalinya ke yang lain. Kama annaha, bahwa karoba itu mithluha, ya, semisal dengan kada, ya, sebagaimana bahwa karoba itu kama annaha mithluha, sebagaimana karoba itu semisal dengan kada yang menunjukkan akan makna muqarabah. Ya, makna hampir, dekat. Wa hadza huwal asahhu fiha, dan ini adalah pendapat yang lebih sahih bagi karoba. Mengapa dikatakan lebih sahih? Berarti ada pendapat yang lain. Mengapa? Fa inna sibawaihi lam yadhkur fiha illa tajarruda min an. Karena sibawaihi itu untuk karoba itu tidak menyebutkan melainkan hukum tajarrud saja. Ya, artinya kosong dari an. Jadi kalau menurut Sibawaihi bahwa untuk karoba itu khobarnya harus selalu kosong dari an. Kita lihat catatan kaki. Unzur al-kitaba. Ini bisa dilihat di tulisan buah karya Sibawaihi yaitu Al-Kitab Al-Mujalladah Tsalitsa pada jilid ketiga. Safhata tis'in wa khamsina wa mi'atin pada halaman 159. Kita kembali ke atas. Wal asahhu, tetapi yang lebih sahih, ya menurut Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, itu adalah ma dzakarahu Ibnu Malikin. Yang lebih kuat adalah pendapatnya Ibnu Malik. Bahwa ini tidak wajib, ya, tetapi mayoritas saja. Mengapa? Bidalili ma taqaddama minasyawahidi. Yang menunjukkan, yaitu tadi, syawahid yang ada pada syair. Yaitu karobat a'naquha an taqatta'a. Ternyata ada orang Arab atau penyair yang menyambungkan khobar karobat dengan an. Kemudian beliau melanjutkan, thumma, ya kemudian, dzakara annama dalla ala syuru'i fil fi'li la yajuzu qatiranu khabarihi bi anil masdariyati. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa fi'il yang menunjukkan makna syuru', ya af'alus syuru' berarti yang menunjukkan makna mulai, itu la yajuzu yaqtiranu khabarihi bi anil masdariyati. Tidak boleh khobarnya itu bersambung dengan an masdariyah. Berarti harus selalu tajarrud, selalu kosong. Mengapa? Li'anna hadhil af'ala lil hali. Ya, ini penting. Li'anna hadhil af'ala lil hali. Karena af'alus syuru' itu menunjukkan makna sekarang, hal. Ya, karena mulai, ya berarti ya sekarang, kan.
Padahal fi'il mudhari' itu ada kemungkinan hal, ada kemungkinan istiqbal, kemungkinan waktu yang akan datang. Tetapi af'alus syuru' itu menunjukkan makna sekarang. Walihada, dan oleh karena itu, ya summiyat, maka fi'il-fi'il tersebut dinamakan af'alas syuru'i. Ya summiyat af'alas syuru'i, itu dinamakan sebagai af'alus syuru'. Kemudian wa'an lilistiqbali, sedangkan an itu untuk makna mustaqbal, ya, untuk makna yang akan datang. Dan karena af'alus syuru' itu untuk kondisi sekarang, maka tidak boleh kemasukan an khobarnya. Wa min dzalika qauluhu ta'ala, dan di antara contoh untuk yang af'alus syuru' itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 22. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Ya, wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Dan mulailah ya keduanya itu ya, menutupinya dengan daun-daun surga. Nah, maka di sini kita melihat tafiqa, ya tafiqa di sini itu adalah af'alus syuru'. Kemudian isim tafiqanya adalah alif, ya alif itsnain. Kemudian mana khobarnya? Yakhsifani. Ya, yakhsifani. Maka kita melihat yakhsifani itu kosong, ya dia tidak mengandung an. Ya, itu syahidnya. Wa qaulu syairi, dan syahid yang lain adalah ucapan seorang penyair. Di mana penyair tersebut mengatakan, araka 'aliqta tadhlimu man ajarna wa dzulmul jari idlalul mujiri. Ya, araka 'aliqta tadhlimu man ajarna wa dzulmul jari idlalul mujiri. Ya, saya melihat engkau itu mulai menzalimi orang yang berbuat baik kepada kita. Ya, saya melihat engkau itu mulai menzalimi orang yang berbuat baik kepada kita. Wa dzulmul jari idlalul mujiri. Ya, padahal kezaliman dari jar di sini, ya, tetangga, ya, atau orang yang berbuat zalim, itu merupakan perendahan terhadap orang yang berbuat baik. Maka di sini syahidnya itu adalah aliqta tazlimu. Aliqta tazlimu. Ya, engkau mulai menzalimi. Maka aliqta itu isim aliqonya adalah ta, ya, ta. Ya, ta mukhatab. Ya, ta. Maka dhamir ta adalah isim aliqo. Nah, mana khabar aliqonya adalah jumlah tazlimu. Ya, tazlimu. Tazlimu kita melihat di sini dia kosong atau tidak bersambung dengan an. Kemudian wa qaulu Ibnu Malikin, dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam contoh, ya beliau memberikan contoh ansya'asa yaqu yahdu. Ya, ansya'asa yaqu yahdu. Penunggang unta tersebut itu mulai yahdu. Nah, apa yahdu di sini? Yuqalu dikatakan hadal ibila. Ya, hadal ibila. Apa hadal ibila? Wa hada biha yahdu hadwan wa khudaan. Ya, hada biha itu adalah fi'il madhinya, kemudian yahdu itu fi'il mudhari', hadwan wa khudaan. Itu adalah masdarnya. Artinya apa? Zajaroha khalfaha, yaitu menggiringnya, menghalaunya dari belakang. Wasaqoha, kemudian memberikan minum kepada unta. Ya, menggiring dari belakang, menggiring unta dari belakang, kemudian menghalau atau menggiring unta dari belakang, kemudian memberikan minum kepadanya. Wa qala al-Jauhariyu, dan berkata al-Jauhari rahimahullahu ta'ala, berarti kemudian kemungkinan dalam kamus As-Sihah, ya beliau mengatakan al-hadwu
Yang dimaksud dengan al-hadwu itu adalah sauqul ibili wal ghina ulaha. Itu maksudnya adalah al-hadwu adalah memberikan minum kepada unta, kemudian berdendang atau bersenandung bagi unta tersebut. Ini barangkali kebiasaan orang Arab terdahulu. Ya, karena ada beberapa hewan yang diberikan minum, ya, kemudian didendangkan, nasyid, dan lain sebagainya. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.